Kemudian tidak adanya pengendalian dalam rangka alih fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah benar mengenai kawasan fungsi lindung dan kawasan budidaya seperti pembangunan perumahan, mal, mengkonversi yang apalagi mengganggu kawasan-kawasan tempat genangan air itu secara makro. Seperti contohnya Kelapa Gading. Oke. Nah itu kan dulu tempat genangan air rawa ya. Boleh membangun tapi jangan menghabiskan dong fungsi-fungsi genangan itu harus ada waduk penampungannya. Nah antara kaitan ini secara teknis antara mikro drainase dan makro drainase itu harus tertata. Karena selama ini saya lihat makro drainase yang secara alam itu telah terganggu keseimbangannya oleh pembangunan yang tidak memperhatikan keterkaitan antara mikro drainase dengan makro drainase. Artinya Pak, kalau dikonkretkan lagi bahasanya? Artinya bahasanya itulah menyebabkan genangan-genangan air. Ya itu genangan air itu kan timbul karena kenapa? Ya karena mungkin mikro drainasenya sangat buruk. Ya, ada kali tidak diarahkan ke ali. Atau juga mungkin mikro drainasenya tidak berfungsi karena tertutup sampah atau karena mungkin tumpukan-tumpukan tanah yang akibat adanya bawaan oleh curah hujan. Oke. Nah, ini jadi memang curah hujan ya kita berbicaranya sekarang ini dipengaruhi oleh lingkungan global, itu isu perubahan iklim ya. Tapi juga tata kelola pembangunan di kawasan perkotaan terutama seperti Jakarta, ya untung Jakarta ini antara hulu dengan hilir masih agak jarak ya. Sehingga bisa dipantau kiriman dari Katulampa, Ciliwung ke arah pintu air Manggarai. Tapi kalau kayak Manado, hulu dengan hilir sangat pendek ya, kita kasihan kotanya terendam habis-habisan sampai 6 meter. Nah ini saya kira Jakarta tidak mungkin juga bisa terjadi apabila di masa depan masalah keterkaitan makro drainase dan mikro drainase ini tidak ditata dengan baik dan masalah pembangunan, apakah dia mall, apartemen, perumahan, permukiman, itu tidak dikendalikan di mana alih fungsi lahan tata air itu bisa terganggu. Baik Pak Aca, kami akan mengajak pemirsa juga Pak Aca terkait dengan bagaimana saat ini kondisi di Kampung Pulo. Kalau kita lihat di sini juga banyak sampah yang berasal dari pemukiman warga ya Pak ya. Sampah, tumpukan sampah dari warga masyarakat. Saat ini kami akan meluncur ke Kampung Pulo, ada rekan kami Subhan yang akan mengabarkan kepada Anda bagaimana kondisi pagi hari ini. Ya pemirsa, keadaan di Kampung Pulo sekarang ketinggian airnya masih mengalami penambahan. Ya hingga saat ini ketinggian air yang mendalami atau menyerang rumah-rumah warga hingga saat ini sudah mencapai 5 hingga 6 meter. Ya seluruh warga juga sudah diungsikan ke beberapa tempat atau beberapa titik pengungsian di sekitar Kampung Pulo. Dan cuaca juga hingga saat ini masih mendung dan kadang-kadang turun hujan deras dan kadang-kadang hanya hujan-hujan rintik seperti yang sedang turun seperti saat ini. Ya Mirsa, terkait dengan evakuasi warga dan warga yang sudah mengungsi, sudah bersama saya sekarang salah satu ketua RT yaitu ketua RT 04 di Kampung Pulo. Ya, dengan Bapak Usep. Ya Pak Usep, bagaimana kabarnya Pak? Betul. Ya Bapak, ini bisa diceritakan Pak keadaan warga yang mengungsi ini seperti apa? Ya warga kami semua udah diungsikan ke posko-posko masing-masing RT. Kami RT 4 dan RT 3, RW 3 Kelurahan Kampung Melayu sudah dievakuasi ke Jalan Raya, Jalan Jatinegara Barat. Sedangkan di Jalan Jatinegara Barat juga ketinggian air di atas 50 cm. Ya, baik Bapak. Bagaimana Pak keadaan MCK-nya sendiri? Mengingat MCK kan sangat penting untuk kehidupan warga sehari-hari. Betul, mengenai MCK kebetulan ada kesulitan sedikit dan warga kami sebagian pada ke pasar numpang ke para saudara-saudara. Kalau bisa dari pemerintah ya disediakan untuk MCK yang pakai kontainer itu ya, kendaraan itu. Bagaimana dengan suplai air bersih Pak? Warga dapat air bersih dari mana ini? Itu air bersih ya untuk sementara numpang ke pasar Mester Jatinegara. Dan masalah air bersih untuk minum, alhamdulillah ada kiriman dari ya sebagian dari pemerintah, sebagian juga dari ya perorangan gitu Pak. Ya, Bapak ini kan warga masyarakat kan berkumpul di satu tempat pengungsian. Nah ini bagaimana manajemen sampahnya sendiri gimana Pak? Mengingat kan sudah beberapa lama di pengungsian. Alhamdulillah untuk sampah sih terkendali lah, untuk aman istilahnya, untuk dibersihkan masing-masing RT. Dan warga juga pada ngerti untuk dikumpulkan nanti ya dari pihak pemerintah itu diangkut sendiri. Iya.
Ya Bapak, ini bagaimana Pak dengan rutinitas warga Pak yang setiap harinya kan sebelum ada banjir kan harus pergi ke kantor, ke sekolah atau segala macam. Sekarang seperti apa Pak rutinitasnya? Terganggunya seperti apa? Ya semua sih warga kami hampir 70-80% itu pedagang. Dan sebagian ya ada di parkiran juga, ada yang jualan, sebagian di kantor juga ada. Alhamdulillah terkendalilah kalau masalah itu. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak waktunya. Mudah-mudahan banjir cepat surut dan warga Bapak bisa kembali ke kediamannya, bisa juga melanjutkan aktivitasnya seperti normal seperti biasanya. Ya Mirsa, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu ketua RT. Kita kembalikan ke studio di Wisma Nusantara ke Andromeda Mercury. Baik, terima kasih Subhan langsung dari Kampung Pulau. Persis tahun lalu di Kampung Pulau banjir tanggal 18 Januari dan tahun ini juga terulang kembali. Pak Aca, kejadian banjir di Jakarta bukan hanya 1-2 tahun, mungkin belasan tahun sudah pernah terjadi, bahkan puluhan tahun ya Pak ya. Bahkan yang harus disoroti juga permasalahan sampah di Jakarta. Ya, jadi masalah sampah ini juga ada sampah kiriman ya, yang melalui kawasan atau daerah aliran sungai, terutama ya Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, yang menyebabkan ya tergenangnya kawasan-kawasan yang berada di daerah aliran sungai itu. Ya contohnya Kampung Melayu itu sudah langganan setahun ya, karena memang berada di daerah aliran sungai. Di samping sungainya menyempit karena pembangunan yang tidak terkendali, kemudian juga di hulunya hutan yang rusak sehingga ya volume air meningkat terus dan menggerus kawasan-kawasan kumuh. Jadi kalau kita lihat sampah-sampah yang ada di Manggarai ini, bukti nyata bahwa ini yang di bantaran sungai tergerus itu rumah-rumah kumuh yang konstruksinya tidak pernah dibina. Nah kemudian ada sampah yang dari pohon juga saya lihat juga itu. Sepertinya ya memang bantaran sungai itu harus ditertibkan ya. Jadi pohon memang ada yang berfungsi pencegah dari erosi dan sebagainya, tapi juga yang pohon-pohon regas dan sebagainya ya, atau pohon yang memang sudah menutupi badan sungai itu harus dipotong ya, karena kalau nanti terjadi volume meningkat, kemudian volume airnya begitu deras, akhirnya pohonnya tumbang ya, menyebabkan juga kiriman sampah. Terutama kita lihat juga di pintu air Manggarai itu menumpuk. Nah kalau yang sampah-sampah lokal saya kira itu kaitannya dengan gangguan terhadap mikrodrainase saya katakan tadi, yang menyebabkan juga di samping memang masih belum baiknya teknik sistem buangan air dari jalan karena kemiringan jalan atau kerusakan jalan, kemudian lubang-lubangnya juga tidak mengalir ke tempat di mana adanya tempat mikrodrainase, itu menyebabkan juga potensi genangan air yang menyebabkan ya banjir dan kemudian ya kemacetan lalu lintas ya. Oke, masih banyak warga yang belum sadar akan efek dari membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir. Ya, jadi memang pemerintah itu sebetulnya kalau dari sudut tata ruang kawasan, ya, tata ruang kawasan itu sudah sejak tahun tadi 65 ada Kopro Banjir, mempelajari bagaimana ya banjir Jakarta ini. Akhirnya dari sudut penataan ruang dulu muncul Kepres tahun 69 atau tahun nomor 9 tahun berapa itu? 73 ya. Itu sudah tahun itu. Udah menata bagaimana kawasan hulu, tengah, dan hilir ini harus dikendalikan berdasarkan tata ruang itu. Kemudian ada Perpres Jabodetabek itu juga ya, sekarang jur itu. Tapi ya itu kembali kita, masyarakat itu ya bukan hanya masyarakat yang kecil yang membuang sampah sembarangan pada tingkat lokal ya, mengganggu sisi mikrodrainase, tapi banyak juga ya pengusaha-pengusaha besar ya, terutama pembangunan hotel di Puncak, tidak mau juga sadar ya bahwa memang itu kawasan fungsi lindung ya harusnya tidak dibangun bangunan hotel. Kemudian yang membangun mall, yang menyerap air tanah, itu saya katakan tadi juga, itu juga menyebabkan penurunan permukaan tanah yang menyebabkan juga ya tingkat genangan air atau banjir di kawasan-kawasan yang lebih rendah dari permukaan sungai akan meningkat terus juga. Kemudian bangunan bertingkat di pinggir pesisir pantai yang mengganggu sistem arus angin dari laut ke darat yang akhirnya jatuh hujan lokal akan meningkat juga. Menurut Pak Aca saat ini kesadaran dari masyarakat dan juga perubahan yang signifikan dari pemerintah apakah sudah mulai terlihat? Ya kembali akan terlihat kita ini harus menegakkan hukum oleh semua pihak, karena kalau hanya sadar-sadar aja kelihatan tanpa sanksi yang keras itu tidak akan jalan itu di kita itu. Apa orang buang sampah atau membangun bangunan tidak sesuai dengan lokasi tata ruang. Nah kita ya akibatnya ya harus menikmati bencana lingkungan, setiap tahun banjir ini akan meningkat terus. Baik Pak Aca, kita masih memiliki satu segmen Pak Aca untuk berbincang di pintu air Manggarai. Sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia pemirsa.